Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani dan akhwati rahimanillah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan apa yang kita kerjakan pada saat sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita akan membahas tentang faedah-faedah dari surat Al-Kahfi. Insyaallah kajian ini kira-kira akan memakan waktu atau akan memakan beberapa kali kajian, kemungkinan 3 atau 2, insyaallah 3. Taib, judul kita adalah faedah-faedah dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi di dalam Al-Quran terletak pada nomor surat yang ke-18 dan juz yang ke-15. Dan surat Al-Kahfi adalah surat yang Makkiyah, jenis surat dari jenis-jenis surat Makkiyah. Para ulama tafsir ketika membicarakan tentang apa maksud daripada surat Makkiyah, mereka berbeda pendapat. Tetapi kita ambil saja yang mengumpulkan seluruh pendapat dan mengeluarkan pendapat yang tidak perlu. Surat Makkiyah maksudnya adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi surat Al-Kahfi ini termasuk surat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itu surat Makkiyah secara umum. Jadi kalau ada kita baca kitab tafsir, surat ini adalah surat Makkiyah, maka maksudnya adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, meskipun diturunkannya di luar kota Mekah, misalkan di Syam atau misalkan di
Madinah atau misalkan di Tabuk, di Yaman, di Taif, ya, meskipun di luar kota Mekah. Maka kalau seandainya turunnya setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengenalan juga terhadap surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah 5 surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah. Surat Al-Kahfi adalah 5 surat yang ada di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah. 5 surat tersebut adalah surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Saya ulangi, surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Surat Fatir, surat Saba, dan surat Fatir. Itu 5 surat, ya. Nanti apa yang dimaksudkan dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Alhamdulillah? Apa faedahnya nanti ketika kita membaca ayat-ayatnya? Ini pengenalan dulu terhadap surat Al-Kahfi. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi terdapat 3 cerita yang sangat luar biasa. Cerita yang pertama yaitu cerita orang-orang yang tertidur di goa, dan dengan inilah, ya, dengan nama goa inilah akhirnya dinamakan surat Al-Kahfi. Ini cerita yang pertama, cerita-cerita yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Nanti kita akan ceritakan secara mendetail apa maksud daripada cerita daripada Ashabul Kahfi ini. Yang kedua, cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam. Dan juga kita akan sebutkan pendapat yang rajih, apakah Khidir itu termasuk nabi atau hamba Allah yang salih saja seperti Luqman, atau Khidir itu kemudian pembicaraan juga tentang Nabi Khidir, apakah beliau masih hidup sampai sekarang atau sudah meninggal, seperti yang banyak dibicarakan oleh masyarakat umum. Oh, saya bermimpi bertemu dengan Nabi Khidir. Di dalam mimpi saya diperintahkan untuk membaca istighfar di malam Jumat Kliwon jam 12 malam. Kemudian disuruh baca surat jin tanpa memakai baju. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, cerita yang ketiga itu ceritanya Dzulqarnain. Cerita Dzulqarnain ini juga kita akan ceritakan nanti, karena Dzulqarnain ini berkaitan erat dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, siapa Dzulqarnain, kemudian siapa itu Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan ceritakan. Itulah 3 cerita yang sangat luar biasa yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dinamakan surat Al-Kahfi Al-Kahfi? Ya, Al-Kahf. Al-Kahf secara bahasa adalah goa. Ya, artinya Al-Kahf itu adalah goa. Lalu kenapa dinamakan surat ini sebagai surat Al-Kahfi? Karena sebagai penjelasan kisah tentang orang-orang yang tertidur di dalam goa tersebut, sekitar 309 berapa tahun? 309 tahun. Ya, 309 tahun. Coba bayangkan, Pak. 309 tahun tidur. Ya. Habis itu enggak minta dipijet. Artinya apa? Enggak pegel. Ya. Enggak masuk angin. Coba bayangkan. 309 tahun. Dan nanti saya akan di sini saya akan mengambil faedah yang sangat banyak, ya, tentang keagungan, kekuasaan dan juga kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita menambah kekuatan kita atau peribadatan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Kahfi banyak sekali keutamaannya. Ya, banyak sekali keutamaannya. Perhatikan sekarang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Ini hadis saya bacakan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bercerita, qara'a rajulun al-kahf wa fid dari dabbah faja'alat tanfur fanadhara fa idza dhubabah aw sahabah qad ghasyiyathu. Artinya, ada seseorang yang baca surat Al-Kahfi dan di dalam rumah itu, artinya di sekitar rumah itu ada dabah, ada hewan. Biasanya mereka hewan onta atau hewan kuda atau hewan keledai. Wa fid dari dabah, di dalam rumah tersebut ada hewan. Faja'alat tanfur, hewan ini bergerak-gerak, meringkik-ringkik, bergerak-gerak, ya. Fa nadhara fa idza dubabatun aw sahabatun qad ghasyiyathu. Dilihat kenapa hewan ini ribut sendiri. Ya, ternyata ketika dilihat, ternyata di atas hewan tersebut ada sahabah, ada awan. Itu malam kejadiannya. Diberitakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal iqra fulan. Artinya, bacalah wahai si fulan. Fa innaha sakinah tanazzalat 'indal qiraah atau tanazzalat lil Qur'an. Bacalah kamu Quran wahai si fulan. Sesungguhnya itu adalah ketenangan yang turun ketika dibacakan Al-Qur'an. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita ambil. Yang pertama, keutamaan membaca surat Al-Kahfi, datangnya ketenangan. Satu, keutamaan membaca surat Al-Kahfi, datangnya ketenangan. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya para sahabat itu orang yang paling jauh dari sikap riya. Dari mana kita ambil? Karena Al-Bara ibn Azib bercerita di sini, qara'a rajulun al-kahf. Mungkin saja yang membaca ini siapa? Beliau sendiri, Al-Bara ibn Azib. Beliau tidak mau menyebut nama pembaca ini, dan itu banyak di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kebiasaan orang-orang saleh. Seperti ceritanya seorang yang disebut dengan Zainul Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang hidup di kota Madinah. Beliau ini kebiasaan membagi-bagikan gandum di depan rumah-rumah orang miskin kota Madinah. Tidak ada yang tahu selama hidup beliau. Ketika beliau meninggal, apa yang ada? Didapati ketika memandikan mayatnya bahwasanya ada bekas hitam di pundak beliau. Kemudian setelah itu para orang yang memandikan biasa saja, ya udah pundak hitam nggak apa-apa, ya udah diam saja. Ternyata orang-orang miskin merasa ada sesuatu yang aneh. Tidak ada lagi pembagian gandum-gandum secara tersembunyi di depan rumah-rumah orang-orang miskin setelah kematian Zainal Abidin rahimahullah. Coba, dikenal amalnya setelah meninggal. Tidak seperti orang, tadi malam ente bangun nggak sholat? Padahal nggak bangun. Ya begitu deh, nggak bangun. Subhanallah, ngaku-ngaku beribadah. Iya, enggak pernah beribadah kok ngaku-ngaku beribadah. Coba lihat, ya, cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diketahui amalnya kapan? Setelah meninggal. Contoh, ente puasa enggak kemarin? Iyalah puasa, kan hari Kamis. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya dia ingin orang mengetahui bahwasanya setiap hari Kamis saya puasa gitu loh. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang sangat menarik. Al-Bara ibn Azib berkata, qara'a rajulun. Mungkin beliau yang membaca ini, tetapi beliau tidak mau untuk memberitahukannya. Dan itulah kebiasaan orang-orang saleh. Taat ikuti mereka, karena para orang Arab mengatakan tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya,
serupakanlah diri Anda meskipun dengan mereka orang-orang yang mulia, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ya, meskipun kita tidak bisa beramal seperti mereka, meskipun kita tidak bisa beramal seperti mereka, sesungguhnya menyerupakan diri dengan mereka itu adalah sebuah keberuntungan. Jadi kalau beramal, kalau seandainya amalan tersebut memang tidak perlu untuk diberitahukan, kenapa kita harus ceritakan? Kenapa kita harus perlihatkan? Biarkan antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua dari hadis ini. Faedah yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini adalah keutamaan membaca Al-Qur'an, datang ketenangan. Ini luar biasa. Tidak ada yang bisa mendatangkan ketenangan di hati seorang manusia lebih daripada Al-Qur'an. Ya. Yakin itu baik-baik, tidak ada yang bisa mendatangkan ketenangan di hati seorang manusia daripada membaca Al-Quran. Ada orang mungkin bisa sering mengatakan, saya nggak bisa tidur, apalagi kalau punya masalah, kecuali saya harus dengar lagu-lagu nostalgia. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan zikir kepada Allah, ingatlah ya, sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Salah satu zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Taib, itu faedah yang pertama atau keutamaan hadis yang pertama dari surat Al-Kahf. Hadis yang kedua, yaitu disebutkan oleh Imam Ahmad juga dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahf, usima minad dajjal." Perhatikan ya, yang waktunya sering terbuang dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat, atau yang waktunya sering digunakan untuk menghafal-hafal yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Abu Darda meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahf, usima minad dajjal, akan dijaga dari ujian godaan Dajjal. Pak, Dajjal itu ujiannya luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dia salah satu termasuk tanda hari kiamat Al-Kubra. Yang mana setelah itu datang apa? Datang hari kiamat, dibangkitkan hari kiamat, Dajjal. Kalau sudah datang Dajjal, yakinlah ya, di sana banyak ujian-ujian yang sangat luar biasa. Kata Dajjal, turun hujan, hujan turun. Dajjal mendatangi tanah yang retak-retak gara-gara kemarau, paceklik. Wahai tanah, keluarkan kekayaanmu, tumbuh semua tumbuhan di tanah tersebut. Keluar semua kekayaan yang dari tanah tersebut. Subhanallah. Dajjal. Ya. Dan pengikut yang paling banyak dari Dajjal, perhatikan ya, orang-orang munafik, Yahudi, dan para wanita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal setiap kali semua dunia dia bisa datangi dengan cepat sekali. Dan Dajjal setiap kali melewati sebuah daerah, maka seluruh apa saja yang ada di dalam tanah yang dilewati oleh Dajjal tersebut akan mengeluarkan seluruh kekayaannya, tumbuhannya, kemudian kekayaan-kekayaan material lainnya, seluruhnya keluar akibat dilewati Dajjal. Siapa yang tidak terpesona? Kemudian Dajjal mempunyai surga, surganya Dajjal adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dajjal mempunyai neraka, nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngikut Dajjal maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Dajjal, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa? Kemudian di hari kiamat, faedah dari penting dari Dajjal. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala nanti akan mempertemukan Dajjal dengan seorang pemuda. Perhatikan, yang malas-malas ke majelis ilmu,
yang sukanya cuma nuntut real aja, malas duduk di majelis ilmu. Perhatikan ya, orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mempertemukan Dajjal dengan seorang pemuda. Kata Dajjal, "Beriman engkau wahai pemuda kepadaku." Kata pemuda ini, "Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaka Dajjal." Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kami bahwasanya engkau adalah Dajjal. Karena Dajjal mempunyai sifat, ya. Salah satu sifat Dajjal, dia adalah sifat fisiknya Dajjal ya. Kalau mau tahu, ya, di dahinya itu ada tulisan kafara. Ya, kafara. Setiap manusia bisa membaca, setiap orang yang beriman bisa membacanya, meskipun dia ummi, meskipun dia tidak bisa membaca. Setiap orang yang beriman. Kemudian Dajjal, dia rambutnya sangat keribu, ya, sangat keribu. Kemudian Dajjal mempunyai 2 mata. Jadi bukan seperti yang digambarkan oleh orang, disebar di internet, ada bayi, ya, matanya 1, Dajjal nih. Saya tuh paling kesel orang kalau ngomong ya tentang agama tanpa ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran, penglihatan, kemudian hati, seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong tentang Dajjal ya sana kemari kayak mainan. Ini permasalahan agama. Kenapa? Karena sudah diberitakan oleh Al-Qur'an ataupun oleh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, Dajjal berkata kepada pemuda tersebut, "Kalau engkau tidak beriman, aku akan hidupkan 2 dari kedua orang tuamu. Bapak dan ibumu aku akan hidupkan." Dihidupkan oleh Dajjal 2 jin menyerupai kedua orang tuanya. Kemudian orang tua jin yang menyerupai kedua orang tuanya mengatakan kepada pemuda tersebut, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, berimanlah kepada dia." Kemudian kata anak tersebut, "Saya semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal yang," ini kata-kata yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Dari mana dia? Ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak pernah. Nanti di akhir zaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah 14 abad meninggal. Dari mana dia tahu bahwasanya itu berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari mana? Dari hadis. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu hadis akan sampai hari kiamat dan majelis ilmu juga akan sampai hari kiamat. Maka jangan malas nuntut ilmu agar tidak terkena fitnah Dajjal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu agar orang tidak terkena ujian Dajjal, menghafal surat Al-Kahfi dari mana? Dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya yang berkenaan dengan keutamaan surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qara'al ashral awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal." Artinya, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi akan dijaga dari ujiannya Dajjal. Akan dijaga dari ujiannya Dajjal. 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Silahkan nanti bapak-bapak lihat dan mudah-mudahan bisa dihafal. Ya. Aneh kadang-kadang orang, saya sering mengatakan ini, ya, dan ini sebenarnya memotivasi diri saya sendiri. Aneh, orang itu diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Lama loh Pak. Lawang Bapak aja setiap hari kadang-kadang 8 jam kerja itu sudah lama sekali. Apalagi kalau sudah sampai lembur, ya, karena ngejar setoran. Lama kan? Jadi 12 jam, yang asalnya 8 jam jadi 12 jam. Lama, bisa kerja seperti itu. Lah, baca Quran nggak bisa. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Digunakan waktunya untuk apa? 1440 menit.
Ya. Kenapa kita tidak mau untuk mencerahkan pandangan kita dengan membuka mushaf, baik itu setiap pagi ataupun setiap isya? Dan ingat Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam riwayat Ad-Darimi bahwasanya buyutus sahabah, rumah-rumah para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum, kalau sudah setelah sholat isya, yusma'u min buyutim dawiyun kadawiyin nahl. Artinya terdengar dari rumah-rumah mereka kalau sudah setelah sholat isya suara dengungan seperti dengungannya lebah. Ngapain mereka? Baca Al-Quran. Ya, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Taib, sekarang perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW juga yang diriwayatkan, ya sebentar Pak ya. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal jum'atain." Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, berarti siang ini, pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya baginya antara dia dengan Jumat yang akan datang. Antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering mengingatkan bahwasanya manusia sangat membutuhkan 5 perkara, terutama di akhirat. Ya, yang pertama cahaya, karena orang akan melewati sirat dengan cahayanya. Yang kedua air, yang ketiga naungan, yang keempat syafaat, yang kelima adalah hidayah. 5 ini saya akan bahas pada waktunya insyaallah taala. Bagaimana orang mendapatkan 5 perkara ini yang sangat dibutuhkan oleh manusia nanti pada hari kiamat. Apa saja amalan-amalannya? Ya. Kemudian itu hadis yang sahih ya, dari amalannya adalah membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat. Ada pertanyaan, kapan dibaca? Apakah sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Jumat? Maka jawabannya hadis Nabi Muhammad SAW, yaumal Jum'ah, hari Jumat. Entah itu setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat. Amalan yang harus kita kerjakan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkannya, ini menuntut kita untuk bisa membaca Al-Quran sebagaimana diturunkannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan dapat cahaya baginya pada hari kiamat. Sudah terjawab satu berarti. Orang yang ingin mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat membaca surat apa? Al-Kahfi. Sekali lagi Pak, yang sangat dibutuhkan oleh manusia hari kiamat. Dunia cuma sebentar Pak. Rumah yang kita bangun ya bertahun-tahun, kemudian kita isi perabotannya, itu kita nggak akan bawa kalau seandainya kita nggak punya amal ibadah. Ya, yang merupakan negeri kampung asal kita adalah akhirat. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, mali walid dunia, apa hubunganku dengan dunia? Aku itu seperti orang yang lagi bepergian, yang lagi bernaung di bawah sebuah pohon. Ya, kemudian aku meneruskan perjalananku, bernaung di sebuah pohon. Itulah dunia, sebentar sekali. Masa orang mau hidup di situ? Oh, cuma sebentar saja. Setelah itu dia kembali ke negeri asalnya, itu kampung akhirat. Dan di akhirat yang paling kita butuhkan adalah apa? Cahaya. Salah satunya cahaya. Coba, makanya banyak sekali hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan nanti dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat begini-begini. Siapa yang mengerjakan ini akan mendapatkan cahaya.
Karena kenapa? Karena yang paling bermanfaat nanti pada hari kiamat cahaya, terutama di atas sirat. Ya, seseorang tidak akan bisa bergerak kecuali sesuai dengan amalannya. Semoga kita tidak seperti orang-orang munafik pada hari kiamat. Bagaimana orang-orang munafik tersebut pada hari kiamat? Gelap gulita. Dia hanya bisa jalan kalau seandainya ada petir. Itu pun petir kan sebentar sekali. Ya, jalan sedikit. Nanti kalau nggak ada petir udah diam aja dia. Nah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi? Man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat. Perhatikan. Ya, siapa yang membaca surat Al-Kahfi bukan hanya sekedar membaca, sebagaimana diturunkannya, menuntut kita untuk pintar membaca Al-Qur'an. Kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Ini juga hadis sebagai keutamaan surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, maka adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Akan diberikan cahaya untuknya, ya, dari sini sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau dia baca di Damam, ya, baca surah Al-Kahfi di Damam, maka dari sini dia akan diberikan cahaya sampai ke mana? Masjidil Aqsa. Ini keutamaan surat Al-Kahfi. Dan ini juga bisa sebagai pengganti amalan yang tidak ada sunnahnya, atau lebih tegasnya lagi amalan yang disebut dengan perbuatan bid'ah, mengkhususkan pembacaan surat Yasin pada malam Jumat. Hadis yang barusan saya bacakan tadi adalah hadis riwayat Ad-Darimi dan hadisnya sahihun li ghairihi. Sahih karena ada penguatnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, begitulah perbuatan bid'ah. Begitulah perbuatan bid'ah, yaitu saya sering mengatakan ini, yaitu perbuatan bid'ah itu bersifat dia selalu berlawanan dengan sunnah. Disuruh baca Al-Quran, malah dia baca salawat yang macam-macam. Ya, disuruh baca Al-Quran, dia malah baca salawat yang macam-macam. Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Malam Jumat yang sunnahnya aturan baca surat Al-Kahfi, dia malah baca surat Yasin. Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mulai untuk membaca surat Al-Kahfi dari ayat yang pertama. Ya, tafsir-tafsir ini nanti saya akan bawa faedah-faedah ini saya ambilkan dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak akan baca semua ayat karena membutuhkan waktu yang panjang. Saya akan ambil faedah-faedahnya saja. Apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat-ayat yang insyaallah banyak faedahnya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya ada beberapa surat, dan sudah kita sebutkan tadi ada 5 surat, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memulai ayatnya dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Ya, memulai ayatnya dengan ucapan alhamdulillah. Maka beliau mengatakan, fa innahu al-mahmudu ala kulli hal wa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang paling pantas dipuji dalam setiap keadaan. Walahul hamdu fil ula wa fil akhirah. Dan segala puji bagi Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Atau segala puji bagi Allah di awalnya dan di akhirnya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, walihada hamida nafsahu ala inzali kitabihil aziz ala rasulihil karim Muhammadin salawatullah wa salamuhu alaih. Oleh sebab itulah Allah memuji diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Atas apa? Atas Allah telah menurunkan kitabnya yang mulia. Kepada siapa? Kepada Rasulnya yang mulia, yaitu Muhammadun salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Ya. Kemudian fa innahu, kenapa Al-Qur'an? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri atas Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan, ini sifat Al-Qur'an. Fa innahu a'zamu ni'matin an'amallahu ala ahlil ardh. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah termasuk nikmat yang paling utama yang telah Allah berikan nikmatnya kepada penduduk bumi. Kenapa paling utama? Id akhrajahum bihi minadh-dhulumati ilan nur. Karena dengan Al-Quran Allah mengeluarkan orang-orang dari kegelapan kepada cahaya, dari api neraka kepada surga. Dengan Al-Quran. Yang sangat dianehkan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ya, sebagaimana yang saya sudah singgung tadi, bisa membaca koran bermacam-macam. Ada koran ini, bahkan langganan koran. Ya, tetapi tidak pernah langganan membaca Al-Qur'an. Aneh. Ibu-ibu sering baca majalah-majalah mode, beli mode hampir setiap sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Getol sekali baca itu, tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Inilah yang disebut dengan prioritas yang terbalik, mengutamakan sesuatu yang salah, yang tidak penting diutamakan. Sama seperti orang duduk di masjid, ya, imamnya telat, aduh ngelihat nanti ke sampingnya, telat imam. Aduh, telat imam telat, bingung, ya. Lagi giliran 2 jam 3 jam di hadapan televisi nggak bingung. Padahal orang kalau duduk di masjid, mulai dia duduk saja Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya malaikat akan berdoa selama dia duduk di masjid. Mulai dari duduk dia di masjid, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Coba yang sering-sering ke masjid itu dirasakan di dalam hati, ya Allah, alhamdulillah sekarang malaikat doakan saya, kabulkan amalan saya. Yang belum pernah ke masjid, yang belum pernah kenalan dengan karpet masjid, ke masjid. Ya subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam ayat ini, ayat yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri? Karena Allah telah menurunkan sebuah kitab yang sangat agung, yang mana dengan kitab tersebut manusia keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya. Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak pernah salah walau 1 huruf pun. Dan di dalamnya ada hudan warahmah. Di dalamnya ada apa? Petunjuk dan kasih sayang. Ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya, Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang Al-Qur'an ini bahwasanya Al-Qur'an itu mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Artinya, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Tapi apakah ada yang mengingatnya? Jadi Al-Qur'an itu mudah. Maka ini bantahan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengatakan, saya dari SD belajar Al-Qur'an, babel banget, gak bisa-bisa. Ya, suruh baca zal itu nggak bisa, bisanya zai, zalikal kitab. Ya, kemudian habis itu ya udah, karena saya sering dimarahin oleh tuan gurunya, saya nggak ngaji lagi sampai sekarang umurnya 50 tahun nggak pernah ngaji.
nggak bisa baca Quran. Lah 50 tahun hidup di dunia nggak bisa baca Al-Quran, lah ngapain di dunia itu? Ya? Apa cuma gebengkel aja? A'udzubillah. Subhanallah para ikhwah sekalian. Ya. Kalau giliran lagi kerja semangat. Ya. Orang yang lagi kerja di sini ada apa? Pulpen, ada obeng, ada macam lengkap. Heboh banget pokoknya. Lengkap. Ya. Rutubah juga kerja. Ya, ini Pak. Tapi giliran untuk kehidupan di sana di akhirat yang kata Allah Subhanahu wa taala khairun walal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini menunjukkan kebalikannya, kehidupan dunia nggak baik dan nggak kekal. Coba kita hidup, jadikan prinsip kita itu, ya orientasi kita itu kehidupan akhirat saya nanti di surga di mana ya? Apakah saya masuk surga enggak? Itu terus yang kita ingat. Coba ketika kita bermaksiat, nggak pernah baca Quran, bermaksiat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabar? Ya, orang berzina mati. Loh, naudzubillah. Ya, subhanallah para ikhwan sekalian. Lagi buat maksiat, ya. Meninggal. Itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan dia seperti itu, berbuat maksiat. Sesungguhnya setiap manusia akan dibangkitkan ala ma mata alaih, kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya setiap manusia akan dibangkitkan atas apa yang dia meninggal ketika saat itu. Kalau seandainya dia meninggal lagi berzina, ya dibangkitkan dalam keadaan berzina. Meninggal dalam keadaan mabuk gara-gara khomer oplosan, ya, dia nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, sekali lagi panggilan untuk diri kami pribadi dan para ikhwah dan ibu-ibu sekalian bahwasanya Al-Qur'an satu-satunya kitab yang kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Hakim, inni taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnati. Aku sungguh tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat. Kitab Allah dan sunnahku. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.